Warni, saya dari instansi Basarnas, unit kerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palangkaraya. Saya dari angkatan 16 kelompok 2. Kali ini kita akan mengobrol tentang sesuatu yang penting banget nih buat ASN, yaitu nilai dasar ASN berakhlak. Nah, sekarang kita bersama dengan seorang narasumber, yaitu senior dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, ada Kak Moren. Halo Kak. Halo. Nah, bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini baik. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu boleh nggak Kakak perkenalkan diri Kakak dahulu? Boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Moren Syahya Octavia. Jabatan saya Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, unit kerjanya di Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya. Wih, sepertinya Kakak ini udah memiliki pengalaman yang banyak nih teman-teman. Sepertinya pembahasan kita kali ini bakal seru banget nih Kak. Nah, mungkin kita bisa lihat dari ataupun mulai dari hal dasar dulu ya Kak, mengenai dasar-dasar ASN berakhlak. Nah, mungkin sudah sering ya Kak kita dengar mengenai ASN berakhlak, tetapi nih Kak masih banyak yang belum benar-benar paham dengan itu. Menurut Kakak, bagaimana sih memaknai nilai-nilai dasar ASN berakhlak bagi seorang ASN Kak, khususnya di ASN Basarnas sih Kak? Oke, kalau bagi saya pribadi ya, berakhlak itu bukan cuma slogan, tapi benar-benar pedoman di dalam bekerja. Apalagi terutama kita bekerja di Basarnas. Artinya sebagai ASN kita harus siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati, bisa dipertanggungjawabkan setiap tindakan yang kita lakukan. Terus juga belajar agar selalu berkompeten, menjaga hubungan baik dengan siapapun, instansi manapun, setiap ada tugas, cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan ya, dan terbuka untuk kolaborasi. Jadi intinya berakhlak saya maknai sebagai komitmen untuk bekerja profesional selagi itu bermanfaat bagi kita dan orang lain. Baik Kak. Nah, kita langsung masuk saja nih Kak ke nilai yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Nah, pertanyaan saya nih Kak, apakah di Basarnas itu nilai-nilai berorientasi pelayanannya itu sudah diterapkan Kak? Tentu sudah ya, sudah diterapkan, apalagi kita bekerja di Basarnas ya. Di Basarnas itu kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, hal yang utama. Contohnya, setiap ada laporan dari masyarakat terkait musibah atau kondisi darurat lainnya, kita harus berupaya merespon dengan cepat, sigap, tanggap, dan tepat. Jadi orientasi kami memang langsung ke dalam keselamatan masyarakat ya, bukan hal-hal yang lainnya. Jadi bisa dibilang Kak bahwa nilai berorientasi pelayanan ini sudah diterapkan ya Kak di Basarnas? Sudah sangat diterapkan. Baik Kak, kalau begitu kita masuk ke nilai yang akuntabel Kak. Bisa nggak Kakak ceritakan apa sih contoh sikap nyata, sikap akuntabel yang harus dijunjung tinggi oleh ASN Kak? Oke, akuntabel itu artinya setiap tindakan harus bisa kita pertanggungjawabkan ya. Di Basarnas mulai dari penggunaan peralatan, sampah, terus laporan operasi SAR, semua harus transparan, tidak ada yang tertutup dan kita melaksanakannya harus sesuai dengan aturan yang ada. Dengan begitu masyarakat bisa percaya pada kita bahwa kita memang instansi yang transparan dari orang lain. Dalam setiap penanganan, dokumentasi di lapangan itu adalah bukti nyata keterbukaan kita terhadap masyarakat. Jadi di sini berarti Basarnas itu sudah cukup transparan ya Kak, dalam khususnya di bidang operasi ya Kak? Sudah sangat cukup transparan. Tetapi Kak, saya mau bertanya nih, kalau di bidang yang kan itu ada bidang pemeliharaan pelaratannya Kak, ataupun penggunaannya. Nah di situ Kak, apakah disitunya semuanya sudah cukup transparan ataupun itu termasuk ke yang tidak transparan, tidak boleh diumbar Kak untuk penggunaan ataupun dananya Kak? Kalau dari segi peralatan sendiri kita berupaya untuk selalu transparan ya, dari cara menggunakan peralatan, dari cara memelihara peralatan tersebut, kita berusaha untuk selalu transparan. Jadi berarti itu juga termasuk ke nilai yang tadi ya Kak, berorientasi pelayanan, karena kan kita transparan ya Kak, sehingga masyarakat itu percaya kalau kita itu transparan dan udah kompeten ya Kak berartinya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang kompeten,
Kita masuk aja nih Kak ke nilai kompeten. Kan sebagai seorang ASN ya Kak, khususnya di Basarnas. Nah kan ASN itu harus dituntun untuk terus belajar ya Kak, belajar dan terus mengembangkan diri. Menurut Kakak, bagaimana sih caranya seorang ASN Basarnas menjaga kompetensinya agar selalu siap menjalankan tugas, khususnya di bidang kemanusiaan Kak? Oke, di kita sendiri Basarnas itu caranya kita seperti mengikuti pelatihan, diklat lanjutan, maupun materi-materi SAR yang biasanya kita laksanakan di hari Senin maupun hari Rabu. Misalnya, contohnya kita penyelamatan di laut, gunung, hutan, hingga bencana alam lainnya. Dengan kompetensi yang terjaga, kami bisa bertugas lebih profesional, efektif, dan efisien. Berarti kompetensi di Basarnas itu terus diasah dan dilatih ya Kak? Betul, setiap minggu kita akan melaksanakan yang namanya pelatihan SAR rutin di setiap hari Senin dan hari Rabu. Oh, jadi begitu ya Kak, sehingga nilai kompetennya itu bisa terpenuhi ataupun di saat kita operasi kita lebih cepat dan tepat dan efektif ya Kak. Betul. Nah, ngomong-ngomong itu Kak, kita langsung aja nih ke nilai harmonis. Kan di dalam pekerjaan itu Kak, apalagi kita kan operasi SAR ya Kak, itu kan tentunya melibatkan orang dari berbagai instansi atau biasa dengan kita sebut potensi SAR ya Kak, yang membantu kita. Nah, bagaimana sih Kak caranya kita agar menjaga suasana kerja itu sehingga terciptanya suasana yang harmonis Kak? Operasi SAR kita itu nggak bisa dilaksanakan sendiri ya. Otomatis kita adanya tim SAR gabungan seperti TNI Polri, BPBD maupun tim SAR lainnya. Kami membangun komunikasi yang baik, saling menghargai, saling menghormati, dan tentu saja tidak egois berada saat di lapangan ya. Misalnya saat operasi SAR gabungan bersama TNI Polri, BPBD ataupun relawan, suasana harmonis itu membuat kerjasama kita semakin lancar dan tujuan utama kita untuk menyelamatkan itu lebih mudah dan efisien. Berarti harmonis itu juga penting sekali ya Kak dalam operasi SAR agar keselamatannya, agar korban yang kita cari itu lebih cepat ditemukan ya Kak? Betul. Nah, kan itu tentunya ada nilai loyal nih Kak, karena kan harus mementingkan kepentingan orang ya Kak, ataupun masyarakat. Nah, sekarang nih ASN itu Kak seringkali menghadapi situasi sulit, seperti kita contohnya di Basarnas ya Kak. Seperti kita sedang kumpul keluarga ataupun ada kepentingan pribadi, tiba-tiba kita mendapat panggilan darurat ya Kak. Nah, bagaimana sih kalau Kakak di situasi itu, bagaimana Kakak memaknai nilai loyal dalam konteks yang saya sebutkan Kak? Memaknai loyal dalam konteks yang di atas itu seperti kita loyal terhadap setiap tugas dan negara ya. Kadang kita harus memang meninggalkan kepentingan keluarga, kepentingan kita sendiri di atas ya, kita harus mementingkan kepentingan masyarakat ya. Apalagi kita bekerja di Basarnas itu dalam kondisi yang bahasanya kita harus menyelamatkan jiwa manusia yang dalam kondisi darurat. Mengutamakan kepentingan masyarakat itu harus di atas kepentingan pribadi. Boleh nggak nih Kak sharing ataupun kejadian yang pernah Kakak alami? Misalnya tuh lagi ada kepentingan pribadi, tiba-tiba ada panggilan darurat. Nah, boleh nih Kak sharing dong? Oke, jadi ada pengalaman mungkin kepentingan pribadinya di saat kita mungkin lagi kumpul ya bersama keluarga, lagi kita ya berbincang-bincang aja, tiba-tiba kita mendapatkan telepon di mana kita harus melaksanakan operasi SAR. Disitulah kita memang harus meninggalkan keluarga dan harus segera cepat kita untuk merespon kepentingan yang lebih penting, seperti kepentingan masyarakat yang betul-betul dalam kondisi darurat. Berarti nilai-nilai loyal itu sudah sangat diterapkan ya Kak di instansi Basarnas, karena kita harus mementingkan kepentingan masyarakat ataupun korban ya Kak di atas kepentingan kita. Betul. Nah, itu langsung saja nih Kak kita masuk ke nilai adaptif. Adaptif itu kan bisa dibilang kalau secara sekilasnya itu kan beradaptasi Kak. Nah, sekarang kan perubahan teknologi dan tantangan baru itu kan Kak terus muncul. Nah, bagaimana sih seorang ASN khususnya di Basarnas nih Kak untuk menjaga ataupun untuk menjalani nilai adaptif itu di dalam perubahan khususnya di dalam operasi SAR Kak?
Oke, tentu kita di sini harus cepat belajar dan cepat menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan teknologi maupun hal yang lainnya ya. Misalnya dengan kita penggunaan drone untuk pemetaan lokasi, aplikasi digital, hingga alat komunikasi yang sekarang sudah sangat modern. Dengan adaptif tentu tugas kita di Basarnas itu lebih efisien dan efektif. Di lapangan itu kan adanya medan sulit, cuaca ekstrim, hingga kondisi darurat yang kita tidak bisa tebak pada saat di lapangan ya. Basarnas selalu mampu untuk beradaptasi dengan cepat, mengubah strategi penyelamatan sesuai dengan situasi di lapangan. Itu kan tadi beradaptasi nih Kak. Tadi kan Kakak bilang ada beradaptasi dengan medan di lapangan. Misalnya nih Kak, ada kecelakaannya tuh di laut. Itu tuh berarti semua alat itu digunakan untuk ke laut, maksudnya tuh Kak, satu alat itu bisa ke semua area, misalnya di laut, gunung, hutan, atau gimana ya Kak? Ada beberapa peralatan yang memang bisa digunakan di segala medan, yang bisa di segala medan maupun laut, udara maupun darat. Tapi ada juga sebagian peralatan yang memang dikhususkan untuk berbagai kondisi, misalkan seperti perahu karet, mungkin itu hanya di medan air atau laut, sungai. Nah, untuk peralatan-peralatan mungkin ekstrikasi bisa kita gunakan di darat seperti kecelakaan, penanganan khusus atau segala macam. Berarti di Basarnas ini sudah lengkap ya Kak untuk alat-alatnya? Sudah lengkap. Sehingga nilai adaptif itu ataupun kita sebagai ASN Basarnas ini Kak sudah bisa beradaptasi ya Kak dengan medan-medannya? Benar, kita sudah bisa untuk beradaptasi dengan kondisi maupun situasi di lapangan. Nah, saya tuh kan Kak pernah dengar berita nih Kak mengenai heli jatuh di Banjarmasin. Nah, itu kan kalau nggak salah ada juga nih pertolongannya dari Palangkaraya karena heli itu menuju Palangkaraya ya Kak? Betul. Terus itu juga beritanya sempat naik-naiknya karena itu ada WNA ya Kak? Betul. Nah, kan itu kan Kak cuma beberapa hari ya Kak, nggak sampai sekitar 7 harian ya Kak pencariannya. Berarti alat ataupun ASN di Basarnas ini sudah canggih, sudah cukup canggih, kompeten dan adaptif ya Kak. Karena saya rasa nih Kak kalau alat ataupun orangnya yang kurang kompeten, saya rasa itu pasti nggak ketemu Kak dalam waktu yang singkat ya Kak. Betul, tidak hanya ASN Basarnas yang kompeten maupun peralatan kita yang memadai ya, tetapi tentu adanya tim SAR gabungan yang berusaha untuk juga mencari. Jadi kolaboratif dengan instansi lain seperti Polri, TNI, BPBD dan relawan lainnya, itulah yang menjadikan tugas penyelamatan itu lebih cepat dan efektif. Oh, itu ya Kak yang disebut tim SAR gabungan tuh ya Kak? Betul. Nah, kita kan membicarakan kolaboratif nih Kak. Nah, kita langsung saja nih ke nilai kolaboratif Kak. Kan operasi SAR itu kan seperti yang Kakak bilang tadi kan melibatkan tim SAR gabungan seperti TNI, Polri, BPBD dan lain sebagainya kan Kak. Nah, bisa nggak Kakak jelaskan bagaimana sih sikap kolaboratif bagi keberhasilan operasi SAR khususnya di bidang kemanusiaan kita Kak? Kolaboratif dalam artian di bidang kita ya, itu tentu saja berkolaborasi dengan TNI, Polri, BPBD dan unsur-unsur SAR lainnya. Itulah yang kita sebut kolaboratif. Berarti sudah sangat banyak ya Kak pengalaman, ilmu yang sudah Kakak sharing kan di podcast kita pada kali ini. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak Kak atas ilmu dan sharingnya. Semoga kita semua bisa bermanfaat dengan ilmu dan sharing yang sudah Kak Muren tadi berikan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari obrolan kita nih yang sudah bisa dibilang panjang dan lebar, bahwa ASN berakhlak itu bukan hanya sekedar singkatan, tetapi juga panduan nyata dalam bekerja. Mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, hingga kolaboratif. Nah, jadi semuanya harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari bagi ASN, khususnya di ASN Basarnas. Nah, nilai-nilai ini juga menjadi dasar dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Intinya, berakhlak itu adalah komitmen untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab, dan selalu siap beradaptasi demi kebaikan bersama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. We are family. Afikna jaga sama ground.